Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas series yang berjudul Ruge. Film ini akan menceritakan seorang polisi biasa yang hampir mati. Dan beruntungnya, dengan teknologi yang canggih, dia bisa menjadi manusia super untuk membasmi kejahatan. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal film dibuka dari sebuah kelompok kepolisian yang diketuai oleh Ki Boem, dan mereka sedang menangani kasus kekerasan oleh sebuah kelompok yang bernama Argos. Argos sendiri adalah sebuah perusahaan terbesar di Korea. Namun untuk beberapa hari diketahui kalau kelompok tersebut melakukan sebuah kekerasan terhadap beberapa pihak. Ki Boem selaku seorang polisi tidak membiarkan hal tersebut dan mulai mencari tahunya. Naasnya ketika mereka sudah memiliki sebuah bukti, ada suatu insiden terjadi, yakni beberapa anggotanya hilang dan dikabarkan telah meninggal. Mendapati hal ini, Ki Boem sangat marah dan hancur, karena jika dirinya tidak lengah, para anggota timnya juga tidak akan mati seperti itu. Dalam keterpurukan tersebut, dia mendatangi tempat Argos untuk menemui ketuaku yang merupakan ketua Argos. Kenapa dia menemuinya? Dikarenakan dia menduga kalau teman-temannya bisa mati karena akibatnya. Untuk itu ia berniat membuka keburukan ketuaku di depan publik. Naasnya, alih-alih mempermalukanku, malah dirinya sendiri yang dipermalukan oleh mereka. Atas tindakannya tersebut, pemimpin polisi sangat marah dan memberinya peringatan jika Ki Boem berbuat seperti itu lagi, maka dia akan mengeluarkannya dari kepolisian. Di satu sisi, kita diungkapkan sebuah fakta yang cukup mengejutkan, yakni ternyata Argos adalah sebuah kelompok yang benar-benar buruk, di mana aku sebagai pemimpin meminta semua bawahannya untuk membunuh semua orang yang menghalangi jalannya untuk mencalonkan diri menjadi presiden. Dan untuk melakukan hal tersebut, kau memiliki anggota yang sangat setia kepadanya, yang bernama Huang, yang digambarkan sebagai seorang yang loyal dan sadis. Itu sudah terlihat dari dia yang telah membunuh beberapa anggota dari Ki Boem beberapa hari yang lalu. Dan ternyata hal ini bukan untuk pertama kalinya, karena sudah banyak orang yang mati yang menghalangi jalanku untuk menjadi presiden. Beralih pada sisi dari Ki Boem yang pulang dari kantor setelah dimarahi oleh para petinggi. Sebelum pulang, dia menyempatkan diri untuk membeli bunga karena hari ini adalah peringatan setahun dirinya menikah. Dan setibanya di rumah, Ki Boem melihat kalau istrinya sudah tergeletak dan berlumuran darah. Seketika hal tersebut membuatnya sangat terkejut, dan tiba-tiba dari belakang ada seseorang yang memukulnya hingga tak bisa bergerak. Ternyata kelompok tersebut adalah Argos. Mereka datang ke sini untuk membunuhnya dengan alasan kemarin Ki Boem telah mempermalukan ketuaku di depan umum. Mengetahui hal tersebut membuatnya semakin marah. Namun sekarang dirinya tidak bisa apa-apa karena dia disekap oleh beberapa orang. Dan yang paling buruk dari itu, kekejaman dari Argos diperlihatkan, yakni beberapa orang tersebut memukulinya hingga sekarat. Tak hanya itu, kedua matanya juga dicongkel secara sadis. Setelah itu kelompok tersebut pergi dari sini dan membuat sebuah alibi untuk menutupi identitas dari mereka. Beruntungnya meski dalam keadaan yang setengah sekarat, Ki Boem masih hidup dan mendapatkan perawatan yang intensif. Seminggu kemudian setelah tersadar, Ki Boem benar-benar hancur. Dalam keputusasaan tersebut, ada seseorang misterius yang mendatanginya dan menawari sebuah kesepakatan, yakni jika Ki Boem mau menjadi agennya, ia akan menyembuhkan kedua matanya tersebut. Mendengar hal itu, awalnya Ki Boem tidak mempercayainya, tapi karena ini adalah sebuah kesempatan terakhir, Ki Boem pun ingin mencobanya. Namun sebelum itu, orang misterius tadi memberikan syarat untuk keluar penjara terlebih dahulu. Mengingat sekarang dirinya telah dijebak oleh kelompok Argos dengan kasus membunuh istrinya sendiri. Mendengar hal tersebut, Ki Boem mengikuti perintah dari orang itu. Dan pertama untuk bisa keluar dari penjara, Ki Boem diharuskan untuk menguasai kondisi sekitar dengan keadaan buta. Awalnya hal tersebut sangat mustahil, tetapi karena tekad dirinya lebih kuat, secara ajaib dia bisa menguasai dan mulai mengerti rute area penjara. Kemudian setelah hal itu bisa dikuasai olehnya, orang misterius tersebut akan menunjukkan jalan untuk keluar dari penjara. Dan sesuai apa yang direncanakan, Ki Boem melakukan hal tersebut dengan benar.
Namun nyatanya sebelum benar-benar meninggalkan tempat ini, dia berpapasan dengan sebuah suara yang mirip dengan pembunuh istrinya. Tentu akibat hal itu, dia tidak jadi pergi dan berniat melawan kelompok Argos yang ada di sini. Akibat hal tersebut, bukannya menjadi baik, malah dia diajar oleh mereka. Beruntungnya saat itu, ada beberapa polisi dan dia bisa kabur dari sana. Dan saat di jalan, dia ditabrak oleh kawan dari kelompok Argos dan hampir saja disekap. Tapi beruntungnya, orang misterius tersebut mengirim beberapa bawahannya untuk menyelamatkannya. Saat tersadar, akhirnya Ki Boem sampai di tempat orang misterius tersebut. Ternyata orang misterius itu bernama Choi. Choi adalah seorang pemimpin dari kelompok rahasia negara yang bernama Rugel. Rugel sendiri adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh negara untuk mengatasi orang yang bertindak kriminal. Selain hal itu, yang paling menarik dari Rugel, mereka juga melakukan penelitian tentang membuat manusia super yang menggunakan teknologi. Dan sekarang, Rugel memiliki 3 orang yang berhasil menjadi manusia super. Ternyata alasan dari Choi memiliki Boem karena dia ingin membuat sebuah uji coba untuk menanamkan sebuah mata buatan kepada Ki Boem. Dan jika penelitian tersebut berhasil, maka Ki Boem akan menjadi manusia super karena mata tersebut dibekali sebuah teknologi yang cukup canggih dan bisa mendeteksi hal sekecil apapun. Mengetahui hal tersebut, Ki Boem sangat tertarik dan menerimanya. Dikarenakan dengan hal itu, dirinya bisa balas dendam kepada Argos. Setelah beberapa penelitian yang panjang, akhirnya penanaman mata berhasil. Keadaan ini awalnya membuat Ki Boem terkejut karena dia bisa melihat sebuah informasi dari seluruh dunia di matanya. Namun di balik itu ada sebuah efek samping yang sangat buruk, yaitu dia melihat berita mengenaskan beberapa orang yang mati. Hal ini membuat mentalnya terganggu, apalagi saat melihat kematian dari istrinya. Selesai keberhasilan tersebut, Ki Boem mencoba terbiasa dengan matanya. Dan dalam masa percobaan, dia melihat keluar dan bertanya di mana tempat ini. Sesaat dia keluar, dirinya bertemu dengan seorang gadis yang tak asing. Ternyata gadis itu adalah Mina, yang merupakan anggotanya yang berhasil selamat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Huang beberapa bulan yang lalu. Seketika hal ini membuat Ki Boem sedikit lega karena juniornya masih ada yang hidup dalam insiden pembunuhan itu. Setelah hal tadi, Ki Boem yang mulai terbiasa dengan matanya langsung meminta Choi untuk memberikan tugas menghancurkan Argos. Tetapi hal itu ditolak olehnya. Choi beralasan Ki Boem yang belum bisa menguasai kekuatannya sepenuhnya. Akan tetapi karena dia sangat ngeyel untuk langsung pergi misi, Choi pun memberikan syarat, yakni jika Ki Boem bisa mengalahkan orang terkuat di sini, maka ia akan membiarkan Ki Boem bertindak sendirian. Sebelum kita lanjut, kita akan berkenalan dulu dengan beberapa orang yang ada di Rugel. Pertama kita mulai dulu dari 3 orang yang menjadi manusia super di sini. Mereka adalah Mina, Lee, dan yang paling kuat adalah Taehan. Mereka bertiga bisa berada di sini karena memiliki nasib yang sama dengan Ki Boem, yakni mereka setengah sekarat karena suatu alasan. Selain mereka, ada beberapa peneliti di sana yang akan merawat mereka agar kondisinya baik-baik saja, mengingat beberapa bagian dari tubuh mereka adalah setengah robot. Oke, kita lanjut ke inti ceritanya. Ki Boem yang tergesa-gesa pun mulai melawan satu persatu dari manusia super tersebut untuk membuktikan kalau dia bisa melakukan misi. Tetapi kenyataannya saat latihan melawan Mina, Ki Boem dikalahkan dengan mudahnya. Yang berarti kita bisa melihat kalau julukan manusia super memang terbukti sangat kuat. Kedua, saat melawan Lee, dia memiliki nasib yang sama, yakni dia hanya menjadi bulan-bulanan saja olehnya. Demikian pula saat melawan Taehan, dia mendapatkan luka yang cukup parah karena di sini Taehan benar-benar serius dan mau membunuhnya. Dan kenapa Taehan ini dijuluki yang terkuat? Karena fisiknya setara dengan 10 orang. Tak hanya itu, yang paling kuat dari miliknya adalah pukulannya, lantaran tangannya terbuat dari besi yang sangat sulit dihancurkan. Bahkan dibekali juga dengan sebuah teknologi yang semakin membuatnya sangat kuat. Alhasil pelatihan hari ini, Ki Boem hanya dibuat bulan-bulanan saja oleh mereka. Esok harinya ada sebuah keadaan mendadak, yakni ada sebuah misi untuk manusia super, yang dimana misi itu mereka harus mencari uang dari ketua Ko saat pernikahannya berlangsung.
Di sini, Choi sangat ingin mencuri uang tersebut dikarenakan uang itu adalah sebuah uang gelap yang diterima oleh ketua Ko dari suatu tindak kejahatan. Jadi, jika bisa mendapatkan uang tersebut, maka mereka bisa mengungkap keburukan Ko kepada kepolisian. Dan sekarang karena misi ini mendadak, dia mengikut sertakan Ki Boem dalam misi ini. Kemudian setelah persiapan selesai, mereka mulai bergerak untuk mencuri uang tersebut. Di sisi lain, tepatnya pada pihak Argos, terlihat ada sebuah masalah internal, yakni calon istri dari ketua Ko, yaitu Yeon, tidak suka dengan Hwang. Menurutnya Hwang adalah orang berbahaya yang bisa mengambil alih Argos. Di situ pula Yeon merasa cemas dan mengadu pada ketua Ko untuk menangani Hwang. Mengetahui kalau Hwang sudah tidak tahu diri, ketua Ko meminta beberapa bawahannya untuk membunuhnya. Namun rencana tersebut tak berhasil karena Hwang bukan dikenal pintar saja, tetapi dia juga sangat ahli dalam bela diri. Alhasil dengan hal tersebut, dia bisa menghabisi bawahan Ko dengan mudah. Setelah mendapatkan ancaman ini, Hwang berniat balas dendam kepada ketua Ko. Sedangkan di sudut yang berbeda, kelompok Ruegel mulai memasuki rencana untuk pengambilan uang tersebut. Dan saat itu kita bisa melihat aksi dari kelompok Ruegel yang cukup keren, lantaran dalam perencanaan tersebut, mereka menggunakan kemampuan masing-masing untuk bisa mencuri uangnya. Singkat cerita, mereka berhasil dan membawa uang tersebut kabur. Namun di sini Ki Boem terlihat keluar dari rencana. Hal itu bisa terjadi ketika dia berpapasan dengan pembunuh istrinya. Akhirnya dengan keegoisan tersebut, rencana menjadi tak beraturan. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi parah ketika Taehan bisa membawa Ki Boem kembali ke markas. Di tempat yang berlainan, ketua Ko yang tahu kalau uangnya telah dicuri, dia pun sangat marah. Karena sudah tidak mempercayai siapapun, dia berniat mencari seorang diri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Hwang untuk balas dendam. Hwang menyabotase mobil yang ditumpangi oleh ketua Ko agar terjadi kecelakaan. Dan benar saja, kecelakaan pun terjadi. Akan tetapi hal itu tak sepenuhnya membunuhnya, karena ketua Ko masih hidup. Mengetahui hal tersebut, Hwang pun membuat sebuah alibi dengan mengganti jenazah tersebut dengan orang lain. Sedangkan ketua Ko akan dibawa ke sebuah tempat yang nantinya akan digunakan untuk mengancam Yeon. Tepat sekali, setelah menunggunya, akhirnya Yeon datang ke tempat itu sendirian. Hal ini dimanfaatkan oleh Hwang untuk meminta membunuh Ko. Jika tidak, maka dirinya yang akan dibunuh. Alhasil dengan ancaman tersebut, akhirnya Yeon membunuh suaminya sendiri. Selain hal itu, Hwang juga meminta Yeon untuk menjadikannya sebagai asistennya. Jika tidak, dia akan melaporkan kepada semua keluarga dari Ko kalau Yeon adalah pembunuhnya. Dengan hal ini, satu rencana dari Hwang untuk menguasai Argos mulai terlihat. Dan semenjak itu, Hwang akan mengancam Yeon sampai ia berhasil mendapatkan Argos. Kembali ke tempat rahasia dari Ruegel, yakni setelah rencana untuk mendapatkan uang berhasil, Choi mengadakan rapat sembari menerima laporan dari para manusia super. Apakah ada yang melihat mereka saat beraksi? Mina dan yang lainnya menjawab kalau semua terkendali dengan aman. Namun ada sedikit kesalahan ketika Ki Boem telah bertindak tidak sesuai rencana. Choi yang mengatakan kalau Ki Boem melakukan kesalahan, dia pun menghukumnya sampai dia bisa mengakui kesalahannya. Akhirnya setelah 1 hari di ruang hukuman, membuat Ki Boem sadar kalau dirinya terlalu egois. Akan hal itu, dia meminta maaf kepada Choi akan kesalahannya, dan untuk menebus hal tersebut, dia akan berlatih keras agar bisa menguasai emosinya. Setelah hal itu, Ki Boem mulai melatih diri lagi agar bisa semakin menguasai kemampuan yang diberikan. Tapi ada sebuah hal yang menarik dari pelatihan ini, yakni tiba-tiba kondisi dari Ki Boem yang berkali-kali lipat lebih kuat dari biasanya. Belum jelas kenapa bisa seperti ini. Yang pasti diketahui kalau kemampuan tersebut bisa menjadi seperti itu adalah karena tekad yang sangat kuat dari si pemakainya. Yang berarti kemampuan yang diberikan kepadanya sangatlah cocok untuk tubuhnya. Maka dari itu, sekarang tubuh dari Ki Boem menjadi powerful. Bahkan sekarang, karena sudah menguasai tubuhnya tersebut, dia bisa mengimbangi Taehan. Di suatu hari secara tak terduga, ada seseorang yang mencari Ki Boem di kantor kepolisian. Dan entah siapa orang tersebut, yang pasti dengan nekatnya untuk bisa bertemu dengan Ki Boem, dia menghancurkan kantor kepolisian.
Choi yang mengerti hal itu penasaran dan meminta Ki Boem untuk menemukannya. Tetapi saat menemukannya, tiba-tiba ada sebuah alat di otak orang itu yang membuat otaknya menjadi hancur. Melihat hal itu, Ki Boem yang merasa kebingungan membawa benda tersebut ke markas Ruegel untuk diteliti. Dan setelah penelitian yang panjang, ternyata benda itu adalah sebuah GPS. Entah siapa dan dari mana benda tersebut, yang pasti dia berniat untuk membunuh Ki Boem. Beberapa hari berlalu, para manusia super mendapatkan tugas kembali untuk pergi ke markas Argos. Tepatnya sekarang Choi meminta semua manusia super untuk bergerak sesuai rencananya agar bisa mengadu domba para keluarga Argos. Mengingat sekarang setelah kematian dari ketua Ko, para petinggi Argos berniat menjatuhkan satu sama lain demi menjadi yang tertinggi. Kemudian setelah persiapan dimulai, mereka mulai bergerak untuk mengadu domba. Namun dalam perencanaan tersebut, Ki Boem kembali berulah, yakni dia keluar dari rencana ketika ada seseorang yang telah diserang oleh beberapa kelompok. Ternyata orang yang diselamatkannya adalah Yeon. Entah kenapa dia menyelamatkannya. Yang pasti ada sebuah hal pada kedepannya nanti. Meski terganggu dengan hal tersebut, rencana pun masih berhasil. Akhirnya dengan hal itu, ada masalah internal dari Argos. Tentu dalam sisi dari Hwang, dia sangat marah. Saking marahnya, dia pun sudah tidak mempercayai para petinggi yang lain, termasuk Yeon sendiri. Dan Hwang juga berpikir, pasti Yeon akan memiliki suatu rencana untuk balas dendam kepada dirinya. Shin berpindah ke kelompok Ruegel, yang mana para manusia super menjalani latihan lagi sebelum misi selanjutnya. Hal itu dilakukan agar mereka semua bisa menyelesaikan misi dengan lancar tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan alasan jika pihak Hwang tahu kalau Ruegel dipimpin oleh Choi, maka akan terjadi masalah besar ke depannya. Untuk itu, Choi meminta Ki Boem berhati-hati agar identitasnya tidak diketahui. Dan dengan ini film pun bersambung.